Ya, sebesar di sini ini saya akan bahas inilah referensi utama kemampuan dari Nika, karet, dan sebagainya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal bersama menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, kali ini kita akan bahas mekanik terkait kemampuan buah iblis Luffy, dimana sebelumnya banyak yang komen nih, terkait katanya kurang referensi bang, cari lagi tentang mitologi-mitologi yang ada. Yang pastinya tentu saja berhubungan dengan Sun God Nika yang ada di serial One Piece ini. Dan di sini kita akan bahas mana sih referensi yang sebenarnya paling mendekati hal itu. Dimana saya mendapatkan satu hal menarik dan itu adalah gambar ini. Nika Rubber Infinity. Nah loh, mari kita langsung bahas semuanya. Dimana setelah saya perhatikan komentar dari kalian dan banyak nih yang langsung bawa-bawa untuk masalah referensi mitologi ini. Pasti kalau nggak ke Nike, Dewi Yunani, Inka Dewa Matahari, atau Curupira dari Brazil. Yang katanya karena Luffy dari Brazil juga. Akhirnya saya coba mendalami terkait mitologi-mitologi tersebut. Ya bener nih, udah kayak Teteh Aurel nih. Yang mendalami kisah-kisah legenda yang ada di dunia ini kan udah cocok lah. Tapi saya tidak menemukan kesamaan pasti antara Nika Luffy dengan legenda-legenda tersebut. Dimana jika kalian perhatikan mitologi yang ada itu nama plus kemampuannya sama persis. Seperti Kaido, dia ini adalah naga Seryu, dan dimana naga Seryu pun beneran ada yang namanya sama-sama Seryu juga, dan kemampuannya pun cukup mirip dengan apa yang Kaido lakukan. Atau contohlah Marco the Phoenix yang lagi-lagi sama-sama Phoenix juga dan kemampuannya sama juga. Maka di sini akan saya paskan antara kekuatan dan namanya alias Nika dan karetnya. Jadi mulai dari Nike nih yang kata kalian dia adalah dewa kemenangan dari Yunani, lebih ke dewi sih karena goddess. Bisa sih sebenarnya dia ini menang karena Luffy Sencho, tapi tidak ada hubungan apapun dengan dunia perkaretan yang sama sekali dengan Luffy kita. Mungkin namanya doang lah yang cukup mirip tapi tidak mirip juga dari Nike ke Nika. Lalu yang kedua adalah adanya Inka. Ini mirip juga dari Nika, cuma ya dibalik doang lah dari Nika ke Inka. Namun untuk Inka ini, dia juga sama-sama Dewa Matahari seperti Sun God atau Nika di dunia One Piece. Tapi lagi-lagi saya belum menemukan properties karet seperti yang Goro saya katakan dari Inka ini. Oh iya, satu lagi nih yang perlu ditekankan, kalian jangan terlalu fokus ke Dewa Mataharinya dan bayangkan kemampuan Luffy seperti matahari, menciptakan api luar biasa dan yang lain-lain. Itu sebenarnya kurang tepat ya. Dia ini cuma sebutan saja sebagai Dewa Matahari Nika, tapi propertisnya tetap saja karet seperti kata-kata dari Gorosei. Lalu hal-hal terkait juga nih matahari di mana dia bisa mengeluarkan api seperti es yang seharusnya tidak akan pernah terjadi. Dimana kasusnya untuk Red Hawk pun cukup berbeda ya. Dia seperti memanaskan tubuh karetnya biar bisa menghasilkan panas, bukan dia benar-benar mengeluarkan api semburan seperti Hikennya es tersebut. Nah lanjut juga nih yang cukup populer adalah Curupira dari Brazil. Yang mirip dari ini sebenarnya cuma tampilannya saja dengan rambut yang persis nih kayak Luffy di mode Nika. Tapi ability-ability yang lainnya tidak ada satupun yang mirip dengan Luffy Sencho. Ya mungkin katanya karena Luffy ini berasal dari Brazil jadi dia ngambil Curupira. Tapi menurut saya dari Curupira ke Nika aja udah jauh banget. Lalu dari kekuatannya juga udah gak ada yang mirip. Jadi seharusnya ini bukanlah referensi mitologi yang Oda ambil. Nah, di mana ditemuan saya terkait Nika Rubber Company yang akhirnya saya mendapatkan background yang lebih jauh lagi nih terkait Nika ini. Dan ini terima kasih juga kepada Mas Soeharto Gea yang udah sharing risetnya terkait Nika ini di DM Instagram kami. Yang sebenarnya ini sudah dari beberapa hari yang lalu tapi baru sempat saya jadikan video ini. Plus ini juga akan saya tambahkan ya beberapa penemuan saya sendiri ya Mas. Waduh. Nah sebenarnya buat kalian juga yang ada teori-teori menarik bisa share langsung ke IG atau email di deskripsi video. Kita akan coba diskusi bersama dan yang menarik akan saya tampilkan di video seperti sekarang ini. Oke, pertama mari kita coba lihat color split One Piece di chapter 692. Di situ mereka yang sedang berfokus untuk membentuk jam dan membuat angkanya dari bahan yang ada di sana.
Dan di sini Luffy menggunakan tulang untuk menggantinya. Ya, ini seakan-akan wujudnya yang asli diganti dengan yang lain lah. Mirip seperti Gomu-Gomu yang ternyata adalah Hito-Hitonomi. Tapi jika kita perhatikan, di sini Chopper, si pemakan Hito-Hito yang duluan, dia jelas sekali sedang memegang angka 8, tapi angka itu dia putar. Dan bentuk sebuah lambang, ya benar, infinite atau infinity lah yang tidak terhingga. Oke, di sini kita akan fokus ke beberapa bagian ya, seperti infinity dari Chopper, ada juga clock atau jam lah yang menjadi inti utama dari color split ini karena ada banyak juga. Plus angka-angka yang berjatuhan di mana-mana ini jika digabung akan menjadi sesuatu yang bernama infinity clock. Nah loh, apa itu infinity clock? Kita akan artikan secara singkat saja ya. Infinity clock ini adalah jam di masa lampau, di mana jam ini dapat berbunyi seperti pendulum, di mana suaranya sangatlah lantang yang bisa didengar sangat jauh sekali. Apakah familiar ya dengan deskripsinya? Ya benar, itu adalah Drums of Liberation, detak jantung Luffy atau Nika yang terdengar sampai ke lokasi Zunisa, bergema sangat jauh sekali. Lalu siapa sih desainer di balik atau penemu dari Infinity Clock ini? Ya diketahui penemunya bernama Nika Zupang. Lah, lagi-lagi Nika lagi nih. Apakah ini sebuah kebetulan? Ya sepertinya sih kalau ngomongin Oda Sensei ya sulit juga ya kalau jadi kebetulan. Dimana bentukan Infinity atau logo 8 jatuh ini pernah kita lihat juga di rambut Luffy ketika bertarung di mode Nikanya. Tapi ya ini sebenarnya cuma cocok logis saja. Dimana Nika dan Infinity yang kita dapat ini ternyata masih ada hal lain juga yang cukup serupa nih terkait Nika lagi. Dan itu adalah Nika Turbina. Dimana tadi kita bahas sedikit asal mula hubungan Nika Sun God di One Piece dengan Nika Zupang, pencipta dari Infinity Clock. Untuk Nika yang ini lebih mirip dengan personal atau kepribadian dari Luffy sang user Hito-Hitonomi model Nika. Dimana Nika Turbina ini dia juga dikenal sebagai Infinity. Dia dikenal sebagai penyair sejak kecil dan di usia kecilnya sekitar 4-9 tahun lah. Dia sudah menunjukkan kemampuannya dalam buat syair sajak tentang hal-hal dewasa, tentang matahari dan banyak hal lainnya. Itu membuat orang sekitarnya pada saat itu menjadi bingung dengan anak kecil ini, tapi dia sudah memikirkan sesuatu yang sangat dewasa. Sejujurnya ini akan mirip sih dengan flashback dari Luffy ketika dia mengucapkan impiannya di depan Ace dan juga Sabo. Yang itu pula cukup mirip kan, usia Luffy pada saat itu sekitar 7-9 tahunan lah yang di-cut oleh Oda. Tapi kita bisa melihat reaksi dari Sabo dan Ace seperti apa. Hal ini pula ternyata sama seperti yang Roger katakan kepada Shirohige dan juga Oden. Lagi-lagi anak kecil Luffy dia punya pemikiran yang sama dengan Roger, seorang yang sangat hebat. Serta masih banyak hal-hal serupa lagi nih terkait syair yang dia buat yang ada di bukunya yang bernama First Draft. Dan katanya bisa jadi Will of D ini adalah D-nya yaitu draft ini. Tapi ya saya akan lebih coba fokus ke kemampuan dari Awakening Luffy di Gear 5-nya. Yang mulai dari sini ini analisis pribadi channel Devil No Mi saja. Nah, jika kita kembali ke Nika Zupang pertama yang menciptakan Infinity Clock, di mana di situ kita bisa ambil bagian terpentingnya ya. Dari Infinity Clock saja yang di-highlight adalah Infinity-nya ini sendiri. Di mana Infinity ini punya arti tanpa batas atau ya tidak terbatas lah. Lalu apa hubungan Infinity dengan kemampuan yang dimiliki oleh Luffy? Mulai dari karetnya lah, lalu juga imajinasinya lah, yang sejujurnya dari bentukan atau logo Infinity saja itu sudah memberikan impresi dia tidak ada ujung. Dan itu bahkan seperti karet juga yang tanpa batas. Tapi jika kita tarik lebih jauh lagi, perhatikan kata-kata Gorosei ini saat dia menjelaskan kemampuan dari model Nika. Di situ dia berkata, kemampuannya hanyalah dibatasi oleh imajinasinya. Nah, yang jadi pertanyaan, adakah sesuatu yang bisa dibatasi oleh imajinasi? Sulit sih, bahkan hampir tidak mungkin. Imajinasi seseorang itu tiada batas loh. Kita bisa berpikir menjadi presiden atau kita bisa berpikir menjadi sesuatu yang hebat, yang kuat, karena lagi-lagi imajinasi ini tidak ada hukum atau apapun yang dapat membatasi seseorang. Jadi bisa kita bilang imajinasi di sini tidak terbatas atau bisa kita sebut juga ya infinity. Maka kemampuan Luffy yang sebenarnya itu adalah kemampuan imajinasi tidak terbatas. Dan Oda menghubungkan imajinasi tidak terbatas itu dengan karet yang juga sama-sama infinity. Karena tuh ada kan yang disebut sebagai infinity rubber lagi. Lagi-lagi kata-kata infinity keluar tapi kali ini bersamaan dengan karetnya.
Dan jika kita kembali lagi ke gambaran awal terkait nikah rubber, itu akan menghubungkan semuanya. Atau dapat kita bilang referensi yang udah ambil terkait nikah ini tidak murni seperti satu referensi seperti Phoenix ya Phoenix, Seiryu ya Seiryu, tapi ini melewati beberapa tahapan dulu untuk sampai dari nikah ke karetnya. Mungkin kurang lebih alurnya seperti ini nih, mulai dari nikah. Dan nikah dia berhubungan dengan Infinity yang tadi kita bahas, ada nikah Turbina, ada nikah Zupang. Dari Infinity nyambung ke salah satunya dari Infinity Clock, yaitu jam tidak terbatas yang memberikan suara sangat jauh seperti Drums of Liberation-nya Luffy. Dan dari situ pula Oda menghubungkan Infinity dengan Infinity Rubber karena lagi-lagi rubber atau karet memiliki hal yang dapat dengan bebas kita apa-apakan. Atau dengan kata lain, ya tidak terbatas juga. Lalu jangan lupa, hampir semua hal yang kita pakai di dunia ini banyak yang bahannya dari karet loh. Bukan banyak lagi nih, bahkan hampir semuanya pasti ada material karetnya. Seperti HP yang kita pakai, PC, atau apapun itu tidak terlepas dari material karet ini. Atau ya setidaknya jika tidak karet, material paling dasar dari karetnya lah. Maka lagi-lagi tidak terbatas atau ini semuanya adalah limitless power. Ini yang Oda gunakan sebagai konsep untuk kemampuan dari Nika atau untuk Luffy Sencho. Makanya jika ambil referensi, seharusnya yang kita fokuskan adalah di kemampuan Luffy dan namanya. Jika hanya Sun God-nya aja sih, wah itu banyak banget. Di Mesir ada Ra, di Indonesia juga bahkan ada Dewa Matahari dan banyak di negeri lainnya. Tapi kemampuan Luffy sendiri bukan semena-mena Dewa Matahari kok, karena ingat Luffy itu model Nika. Dan Nika disebut Dewa Matahari. Sekali lagi saya tekankan, model Luffy ini adalah Nika doang, tapi Nika ini dia punya sebutan juga sebagai Sun God atau Dewa Matahari. Jadi kita tidak bisa melinearkan menjadi Luffy model Sun God Nika. Alasan Nika disebut Sun God pun pasti ada banyak alasan di belakangnya. Karena dia membebaskan budak lah, membawa kedamaian, dan segala-galanya. Karena jika kalian ingat kata-kata dari Mother Carmel di Elbaf lalu, Dewa Matahari dapat mendamaikan. Nah itulah maksudnya sebenarnya dari Sun God ini sendiri. Dan karena Nika ini dia mendamaikan sekitarnya dan bawa kebahagiaan, maka cocoklah Nika disebut sebagai Dewa Matahari. Ingat ya, ini cuma sebutan atau simbolis saja. Bukan dia benar-benar sebagai Dewa Matahari yang dapat melakukan apapun dengan matahari. Tapi dari semua referensi yang tadi saya kaitkan, tetap tidak akan mendinai bahwa Oda mengambil referensi dari One Piece doang. Karena benar, Nika ini Oda buat spesial saja atau mitos yang memang cuma ada di dunia One Piece. Karena di dunia nyata, seperti yang tadi dibilang saja, hanya banyak hubungan antara Nika sampai ke rubber. Tapi mitologi Nika sendiri cuma ada di dunia One Piece ini. Dan di video ini, saya tidak mendibang kata-kata terkait pola Oda yang tetap sama ambil referensi dari dunia nyata, karena yang selalu ada referensinya. Tetap berbeda lah, untuk Seiryu ya Seiryu, ada untuk Phoenix yang Phoenix ada juga. Tapi untuk Nika ini, memang cuma ada di serial One Piece. Dengan referensi yang diambil dari dunia kita. Ini beda ya, yang antara Phoenix ada benar-benar Phoenix yang ada di kita, untuk Nika ini tidak langsung ada di dunia kita. Yang berarti ada tahapan yang sudah saya katakan sebelumnya. Tapi sebenarnya dari semua itu saya malah lebih curiga sih ke kata-kata ini. Ketika nama Sun God atau Dewa Matahari pertama disebut di serial One Piece, ya benar, tentu saja pertama kali disebut itu ada di arc Skypiea. Yang itu adalah salah satu arc paling penting yang sering saya katakan. Terutama bahkan ini di flashback Norland dan juga Calgara. Yang senjata keduanya mirip banget jika digabungkan dengan senjata Nika di siluet pertama dari Huswo, di mana Sun God atau Dewa Matahari disebut saat acara adat pengorbanan anak dari Calgara yang disebut sebagai pelataran. Di mana masalah pelataran ini, terutama di bagian ini, apakah mengingatkan kalian pada sesuatu ya? Ya benar, tentu saja ini adalah sama dengan Empty Throne-nya. Yang jika kalian perhatikan, di chapter yang sama, di 289, matahari dimunculkan berkali-kali bersamaan dengan kebahagiaan di sekitarnya. Sun God, sang pembawa kebahagiaan, benar-benar datang untuk menyelamatkan warga Sandia. Tapi jika kita kembali lagi ke chapter sebelumnya di 287, di situ
Ada beberapa dewa yang disebutkan, God of Sun atau dewa matahari, lalu ada dewa hujan, dewa hutan, dan dewa bumi. Ada 4 dewa nih yang disebutkan di situ. Apakah akan ada bentukan buah iblisnya juga ya di dunia One Piece? Dewa hujan apakah nanti dragon? Dewa hutan apa mungkin Ryokugyu? Dewa bumi apakah mungkin Teach dengan gura-gura? Wadaw banget. Ya sebenarnya saya lebih suka sih jika maksud dewa di sini hanyalah simbolis saja terkait hasil saja, seperti tadi Sun God ini yang bawa kedamaian, tapi dia tidak benar-benar seorang dewa, dan berapa hal lainnya. Ya, tentang ini kalian bisa coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Dimana udah rilis desain baru, yaitu dengan tema Worst Generation, dimana desain pertama adalah mode gear dari kapten kita atau Luffy Sencho. Di sini kalian bisa lihat lah untuk desainnya sendiri, dan ini adalah kaos dengan jenis oversize yang sedang trendy banget. Dan buat kalian yang ingin, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan pembelian melalui Tokopedia dan Shopee, kalian akan mendapatkan banyak diskon menarik. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.